Hai, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau tutorial lighting untuk newborn fotografi, khususnya untuk pose di beanbag. Jadi gimana sih lighting yang bener sama lighting yang salah itu pada saat pose di beanbag? Penasaran? Ikutin terus ya videonya. Jadi apa aja sih lighting yang aku pakai tuh? Banyak banget yang nanya di Instagram, terutama aku jelasin dulu ya alat-alat yang aku pakai untuk newborn fotografi. Godox AD400 Pro ini, jadi dia enak, nggak perlu pakai kabel karena aku lebih banyak home service. Jadi udah isinya satu tas ini, isinya adalah lampunya, ada chargernya, ada baterainya. Light stand-nya aku pakai Kotik Saldo 200. Ini ringan banget, jadi compact banget, gampang masuk di tasnya. Yang enaknya lagi, selain udah pasti harus kuat ya, karena biar aman, dia tuh kakinya bisa kayak gini. Kan kalau yang tripod dulu aku pakai tuh kayak gini kakinya. Nah kalau dia tuh bisa sampai sini. Jadi kalau misalnya aku foto di home service, misalnya space-nya kecil, itu bisa masuk sampai ke bawah kayak kolong sofa atau kolong tempat tidur, ini bisa masuk. Jadinya simple banget. Habis itu untuk modifiernya aku pakai ini Godox diameter 165 ini ya. Nah dalamnya tuh putih ini, sama diffusernya yang putih. Nah ini kan lumayan gede banget, jadi aku biasanya punya dua ukuran, ada yang 120, ada yang 165, tapi sebagian besar fotonya kalau misalnya space-nya muat, aku pasti lebih prefer yang 165 ini. Nah ini nih trik memasang diffuser di payung. Jadi tuh kan ini gede banget payungnya, jadi kita kalau masang tuh kayak ribet banget. Nah terus waktu itu aku ada nonton salah satu fotografer gitu, dia kasih trik itu gini, ini diffusernya kan tengahnya bolong, terus kita pegang gagangnya di dalam, terus kita langsung tutupin di sini. Habis itu di sini kan langsung deh, siap-siap ya. Nah ini tingginya tuh bisa sampai 2 meter deh kalau nggak salah. Tapi biasanya kalau kita foto bayi nggak perlu tinggi-tinggi banget sih. Habis itu baru kita pasang lampunya. Pastiin semuanya udah kenceng ya. Baru kita pasang. Nah ini jadi karena di kakinya gini lebih stabil ya. Nah habis itu ke ringnya. Jadi ini ringnya aku pakai ring system sama beanbag dari Rara Ismam Prop Shop. Mungkin udah ada yang pakai juga di sini. Nah biasanya untuk pose-pose beanbag aku pakai minimal tuh 3 layer untuk alas beanbagnya. Ring ini menjaga untuk supaya kita tuh nggak banyak ngedit gitu, jadi udah mulus ininya, permukaannya. Nah kita akan coba lighting untuk pose di beanbag tuh yang bener tuh kayak gimana sih. Nanti juga akan ada contoh fotonya yang aku ambil, yang bener, lighting yang bener sama lighting yang kurang tepat. Oke.
kalau aku tuh sukanya lightingnya yang agak bright, terus soft. Yang pasti sih harus soft ya, karena kulit bayi tuh suka bermasalah kayak banyak kelupas-kelupas, terus warnanya juga nggak konsisten. Misalnya kayak bagian dahi lebih kuning dibanding bagian pipi kayak gitu. Nah, penggunaan lighting yang tepat itu bisa bantu banget untuk mengurangi kekurangan-kekurangan di wajah bayi gitu. Jadi kalau kamu udah lightingnya udah pas, biasanya lebih ngeditnya tuh juga lebih mudah gitu, karena di file mentah tuh udah jadi gitu, udah setengah mateng istilahnya. Nah, gimana caranya supaya lightingnya tepat? Biasanya yang harus diperhatikan adalah tinggi dari lightingnya. Jadi tinggi dari lightingnya itu, kalau aku patokannya biasanya adalah setinggi beanbagnya. Jadi usahakan posisi paling bawahnya ini itu tingginya sama ringnya ini, karena kan bayinya, posisi muka bayi itu ada di atas sini ya, di atas beanbag. Setelah itu jaraknya diperhatikan. Kalau aku biasanya sekitar 40 sampai 60 cm. Biasanya aku ukur tuh kayak misalnya kan ini beanbagnya bayinya kita posein kan pasti di depannya, bisa duduk di bangku atau bisa di lantai. Habis itu aku cek setangan aku, posisi lampunya kayak segini. Oh, berarti ini pas nih, kurang lebih mungkin tangan gue kurang lebih 40 sampai 60 kali ya. Ya, jadi tergantung kepanjangan tangan masing-masing ya. Mungkin ada yang tangannya sampai 2 meter ya, disesuaikan aja. Kalau aku biasanya segini itu udah cukup. Nah, di sini terus posisinya adalah aku biasanya pakai teknik feathering. Pakai sumber cahaya dari bagian terluar si lighting ini, bagian terluar ya. Kenapa? Karena di bagian yang paling luar ini adalah paling jauh dari sumber cahaya. Jadi gini, logikanya di sini lampunya berarti yang paling terang banget tuh di bagian tengah kan, paling kuat cahayanya. Semakin dia menjauh dari sumber cahayanya, si lightingnya ini pasti akan semakin soft cahayanya. Nah, makanya aku pakai di bagian yang paling terluar dari si umbrella ini di sini. Jadi bukan seperti ini. Kebanyakan nih ya, yang biasanya baru, aku juga dulu gitu pas belum terlalu ngerti lighting, biasanya kemungkinan ada dua begini. Nah, biasanya gini kan, biar mukanya kelihatan semua, ini ditembakin langsung ke arah bayinya. Nah, ini akan membuat si bayi tuh mukanya lightingnya jatuhnya kurang soft gitu. Terus yang kedua biasanya untuk yang belum ngerti adalah ditaruhnya di bagian sini gitu, katanya biar berdimensi gitu. Nah, biasanya hasilnya adalah malah terlalu highlightnya tuh terlalu blow out di bagian kepala bayi. Nah, makanya kalau aku posisinya adalah tingginya setinggi beanbag, terus jaraknya 40-60 cm, seuluran tangan, terus pakai bagian yang paling terluar dari umbrella di sini sejajar dengan arah muka bayi. Nah, yang lebih diperhatikan lagi pada saat pose adalah peletakan posisi kepala bayi itu harus di arah sumber cahaya. Jadi misalnya nih bayinya posisinya kepalanya di sini kan, kita pose, ya lampunya di arah kepalanya gitu. Jangan di sini, lampunya di arah kakinya. Nah, itu nanti kita coba lihat hasilnya kalau begitu gimana. Itu adalah yang paling dihindari. Nah, semakin dekat sumber cahaya ke objek yang akan difoto, itu biasanya akan membuat cahayanya lebih soft. Sebisa mungkin dekat,
jaraknya segini 40-60 cm. Kita coba ya. Nah, ini yang menurut aku paling aku suka teknik lightingnya, teknik feathering ini. Terus kita coba yang biasanya posisi lampu biasanya terlalu ke bawah. Kalau yang ini fotonya tadi yang kita taruh lightingnya di samping bin bagnya. Habis itu biasanya juga posisinya kayak gini. Foto yang ini taruh lampunya di depan bin bag, terus posisi yang kebalik. Foto yang ini yang dari lampunya posisinya dari arah kaki. Nah, buat yang selama ini masih bingung taruh lampu ini di mana sih yang bener, mungkin kamu bisa coba-coba sambil nonton videonya, bisa dipraktekin posisi-posisi lampunya, kamu bisa explore kira-kira menurut kamu posisi lighting yang mana yang paling kamu suka hasilnya. Oke, habis itu apa ya? Langsung closing aja. Oh, ada satu trik lagi yang bantu. Oh iya ya. Iya. Jadi video kali ini sampai sini aja. Oh iya, untuk pose-pose di bin bag ini yang mau tahu gimana sih aku taruh ganjelan-ganjelan di pose-pose yang seperti ini, bisa cek di video yang ini. Oke? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.